teknis. Oke Bapak Ibu, saya acak. Saya minta kelompok 3. Ya, 1, 2, 3. Gantian kita Bapak Ibu. Aplaus untuk kelompok 3. Semua boleh berdoa sesuai perwakilan di depan. Biar adil semua masuk aja lah. Pilih. Satu kepala. Satu kepala. Kalau semua saya minta yel-yel. Siap. Kalian bisa nyiapin yang ini nggak bisa ya? Udah dari kemana udah mikirin aja. Iya. 1, 2, 3. Kelompok 3. Yes. Boleh dibaca, boleh terserah Bapak. Saya kasih kebebasan. Dapatkah Anda menjelaskan situasi di mana Anda harus menyelesaikan masalah olahraga yang terbatas? Langkah apa yang Anda ambil untuk mendiagnosis dan memperbaikinya? Waktu itu terjadi kegagalan boiler, terjadi masalah di IDVent atau harusnya di mana pada saat itu harus cepat mengambil keputusan dalam satu set turbin dikarenakan uap yang dihasilkan dari sisa boiler beroperasi tidak cukup untuk menjalankan 3 set turbin. Langkahnya kami itu jaga tegangan sistem, jaga batuan pada distribusi panel pemakaian pabrik tetap aktif bertegangan, jaga bus bar distribusi keamanan untuk menjaga keamanan shutdown set unit generator dan lain-lain. Itu aja. Ceritakan kepada kami saat Anda harus bekerja dalam tim untuk memperbaiki suatu masalah. Bagaimana Anda memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif? Pertama, kami melakukan briefing, lalu pembagian tugas, bekali tiap personil dengan HT, terus lakukan inspeksi peralatan kerja, semuanya berfungsi dengan baik. Lalu jika ada masalah apapun yang terjadi di lapangan, komunikasikan kepada Malanku melalui HT. Nomor 3, Mbak Ayu menjelaskan. Jenis alat berat apa yang paling terkena? Yang pertama mobil kren, yang kedua tower kren, yang ketiga overhead dan rolling kren. Nomor 4, bisakah Anda menjelaskan konsep teknis terkait pemeliharaan alat berat kepada orang non-teknis? Bisa untuk memperhatikan peralatan sebelum memulai bekerja dan memakai APD sesuai dengan pekerjaan. Nomor 5, jelaskan situasi di mana Anda harus bekerja dengan tepat waktu tentang bagaimana Anda mengatur waktu dan sumber daya Anda. Untuk bekerja yang matang, ada pembelajaran pada setiap kegiatan pekerjaan. 6, bagaimana Anda selalu mengikuti perkembangan tren dan teknologi industri
saat ini, mengetahui cara kerja dan mengikuti training kerja dan selalu belajar bagaimana cara pekerjaan yang profesionalnya. Nomor 7, dapat Anda menjelaskan saat Anda mengidentifikasi potensi masalah kesalahan sebelum menjadi masalah? Jawabannya, dengan melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama itu komunikasi internal antara rekan kerja dengan membagi tugas mengenai area kerja masing-masing dengan pelaksanaan inspeksi area kerja. Lalu identifikasikan temuan inspeksi tersebut sebagai potensi masalah apa yang akan terjadi. Melalui temuan ini, temuan potensi yang breakdown kembali dan disusun berdasarkan tingkat bahayanya lalu ditentukan pengendaliannya. Setelah pengendalian sudah disusun, kembali sampaikan hasil tersebut kepada Kemudian nomor 8, proses apa yang biasanya Anda ikuti untuk perawatan rutin alat berat? Uji riksa dan inspeksi peralatan. 9. Dapatkah Anda menjelaskan saat Anda harus menghadapi pelanggan atau klien yang tidak puas, bagaimana Anda menangani situasi ini? Salah jawabannya itu dengan mengajak klien berdiskusi terlebih dahulu terkait masalah yang ada, kemudian mencari solusi yang baik dan pelanggan tidak dirugikan. 10. Mengapa Anda memilih spesialisasi mekanik alat berat? Di sini jawabannya karena peralatan dan potensi bahaya sangat besar dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana kamu menghadapi stres di tempat kerja? Yang pertama, meninggalkan pekerjaan untuk menenangkan diri, lalu stretching diri. Kedua, kita menjadi kawan untuk bicarakan masalahnya apa yang bisa kita sharing. Bukan merokok ya? Enggak. Kan nggak merokok, Bu. Oke, aplaus untuk grup. Belum sepuluh. Udah banyak aja. Kelompok semuanya ya. Kelompok 2. Pada baca Enggak, telinga mulut. Kepala telinga mulut. Oh, boleh. Silakan. dua kelompok, tiga kelompok. Iya. Distaris kayak kali dari Yos. Iya. Baiklah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Izinkan kami mempresentasikan yang telah kami diskusikan dari kelompok 2. Untuk yang pertama kali mungkin ada Yana ya, bisa dipimpin dari Bang Sari. Cepat nama air. Kelompok 2. Yes. Kamera action. Kelompok 2. Hey, ha. Aplaus dulu. Nomor 1, dapatkah Anda menjelaskan situasi di mana Anda harus memecahkan masalah dalam peralatan yang sangat menantang? Apakah Anda harus yang Anda ambil dari diagnosis dan memperbaikinya? 1, cari identitas masalahnya. 2,
kedua, periksa apakah ada masalah dalam situasi seperti itu. Yang ketiga, dari kesalahan yang terjadi yang di tempat itu. Ceritakan kepada kami, Anda harus bekerja dalam tim untuk memperbaiki suatu masalah. Bagaimana Anda harus memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Kami selalu melakukan briefing pertama, lalu membagikan tugas masing-masing, lalu membagikan tugas masing-masing. Lalu kalau ada masalah akan dihubungi dari AT atau telepon di setiap stasiun masing-masing. Bisakah Anda menjelaskan konsep teknis terkait pemeliharaan alat berat kepada orang teknis? Pertama, itu alat bersihkan mesin dari kotoran kena oli. Dua, cek mesin sebelum dioperasikan. Ganti oli hidrolik. Lakukan flusing menggunakan suku cadang resmi hidrolik. Nomor 5, jelaskan situasi di mana Anda harus bekerja dengan waktu yang ketat. Bagaimana Anda mengatur waktu dan sumber daya Anda. Mengatur pola istirahat atau tidur. Mengatur pola makan sehat. Selalu berpikir hal yang positif. Menggunakan stamina kita sesuai dengan porsinya. Yang terakhir, olahraga atau refreshing. Bagaimana Anda selalu mengikuti perkembangan tren dan teknologi lifting ini? Itu bisa melalui televisi atau dari media sosial, ataupun kita mengikuti pelatihan tentang teknologi itu. Dapatkah Anda menjelaskan saat Anda mengidentifikasi seperti masalah keselamatan sebelum menjadi masalah? Bagi Anda, bagaimana Anda menanganinya? Pertama, kita mengecek dulu kondisi kerja apa yang akan dilakukan. Terus kita melihat apa-apa aja kemungkinan masalah yang terjadi tersebut. Untuk pengendaliannya itu menggunakan teori pengendalian. Ada eliminasi, substansi, rekayasa teknis, administratif, dan APD. Kedelapan, apa yang biasa Anda ikuti untuk perawatan rutin alat berat? Untuk biasa di toilet kita ada memberikan grease, habis itu pengecekan oli, membersihkan filter, habis itu pengecekan kartu apakah berfungsi atau tidak. Dapatkah Anda menjelaskan saat Anda harus menghadapi pelanggan atau klien yang tidak puas? Bagaimana Anda menangani situasi ini? Yang pertama, dengarkan keluhan pelanggan tersebut dan berdiskusi bersama pelanggan. Ya, selanjutnya mengucapkan permintaan maaf atas masalah terjadi. Lalu ucapkan terima kasih atas keluhan pelanggan karena sudah memberikan feedback atas pelayanan yang sudah diberi. Selanjutnya konfirmasi kembali terkait dengan permasalahan yang dikeluhkan. Selanjutnya berikan solusi sesuai